Pemirsa, istilah surga di bawah telapak kaki ibu mungkin sudah lazim kita dengar. Namun apa sesungguhnya makna di balik istilah tersebut? Istilah ini bisa diartikan sebagai kewajiban seorang anak untuk memuliakan ibunya. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan Tabrani, Nabi Muhammad SAW mengungkapkan, "Bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Tabrani. Nah, bagi seorang anak, mematuhi dan memuliakan ibu memang wajib hukumnya. Anak yang melawan orang tua dianggap durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Anak yang mau sama orang tua udah pasti dia mendapatkan siksaan. Dunia juga dapat siksaan, apalagi akhirat. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kedua, rezekinya bakal seret. Ketiga, urusannya nggak bakal beres-beres. Mengapa kaum ibu sedemikian diutamakan? Karena ibu adalah pihak yang sejak masih mengandung anak sudah merasakan beban memikul tanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Ibu adalah pendamping, penyayang, pengasuh, dan pengajar pertama dan utama bagi seorang anak. Ibu menjadi pihak paling banyak direpotkan anak sejak sang anak masih kecil. Begitu lahir, anak menuntut air susu ibunya. Keinginan minum ASI seringkali tak pandang bulu. Bisa jadi, seorang ibu di tengah malam terpaksa bangun mengorbankan waktu istirahatnya demi menyusui buah hatinya. Perjuangan ibu membesarkan anak memang sangat berat. Dan dalam kesehariannya, tak jarang ada selisih paham ibu dengan anak, baik disengaja maupun tidak. Hubungan saya dengan ibu itu dekat banget lah, udah dekat banget. Udah nggak bisa dipisahkan kecuali maut yang bisa. Sering. Biasa kan anak itu dibilangin tapi ngeyel gitu. Cukup baik ya. Jadi kalau aku suka, kalau misalnya ada masalah, aku suka sharing ke mama. Kadang suka berbeda pendapat. Maaf ya ma, aku yang salah gitu. Alhamdulillah sampai saat ini hubungan saya sama mama baik-baik aja. Mama ya suka ngomong nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Akhirnya masukan itu bisa diterima dan udah biasa lagi. Di dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan setiap anak untuk berbakti pada orang tuanya, juga menjaga mereka jika telah berusia lanjut dengan baik. Seperti terlihat dalam surat Al-Isra ayat 23 berikut ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sebagaimana seorang anak, jangan pernah melupakan semua jasa orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkan anaknya. Apalagi sampai menjadi orang durhaka. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar yang nantinya akan ditanggung sendiri oleh anak. Ada satu anak laki-laki, beliau itu sedang sakaratul maut, mati enggak, hidup enggak. Rasulullah melihat tuh kenapa nih anak, maka ditanya, memang salah apa? Dan gitu, anak ini doraka, dosa sama orang tua. Baik, kalau ibu tega lihat anak begini, saya bakar gimana? Ya Rasulullah jangan, itu anak saya, biarin dia punya salah besar apa tetap. Saya redoin, saya maafin kesalahan dia. Berbakti kepada ibu sejatinya cukup mudah. Tak harus melulu membalas jasanya dengan memberikan materi melimpah. Cukup memberi perhatian, mendoakan, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilihnya sebagai ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 14.
kata Rasul ada beberapa poin supaya kita bisa membalas jasa ibu atau bapak walaupun tidak maksimal atau tidak bisa ditebus jasa ibu dan bapak oleh anaknya. Di pertama, kalau habis sholat bacain Fatihah doa. Yang kedua, kalau sodakon niatin buat orang tua pahalanya. Yang ketiga, kalau memang tuh orang belum haji, hajikan oleh anaknya. Di balik segala kerepotan ibu membesarkan anak, sesungguhnya terjalin ikatan hati yang semakin kokoh antara keduanya. Itulah sebabnya saat seorang sudah dewasa, seringkali ia rindu belayan tangan ibunya yang penuh kasih sayang. Sejarah mencatat, banyak orang hebat lahir dari seorang ibu yang hebat. Kita tidak akan dapat menjadi hebat seperti sekarang tanpa sentuhan ibu. Maka, tak berlebihan jika ada ungkapan al-jannatu tahta aqdami al-ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah pemirsa, tahu lebih tahu akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.